Gunung meletus dengan bom itu kira-kira ada kaitannya nggak? Itu sama-sama meledak ya, sama-sama menghancurkan segala materi yang ada di sekitarnya. Dan kalau disebutkan bahwa ledakan letusan gunung berapi itu menghasilkan tanah yang subur, itu cluenya di mana itu? Cluenya bahwa tanah subur itu tanah yang ada di dalam gunung dan belum dihisap, diserap zat makanannya, sehingga masih penuh gizi untuk tumbuhan. Nah, tumbuhan ini sebenarnya dia makan apa aja ya. Dikasih air daging diterima, dikasih kompos diterima, dikasih pupuk kandang diterima, dikasih pupuk urea diterima. Jadi bahkan arang itu juga diterima kan. Anggrek itu kan ditanam di arang. Jadi tumbuhan itu menerima apa aja yang bisa diserap. Nah, kenapa di gurun itu tumbuhan tidak bisa tumbuh? Ya karena batu nggak bisa itu untuk diserap sari-sari makanannya. Tapi ada juga tumbuhan yang hidup di gurun. Karena apa? Karena dia kuat untuk menyerap sari-sari makanan yang ada di pasir gurun. Jadi walaupun dia sangat padat, masih bisa ditarik itu, diserap makanan yang ada di batu atau di pasir gurun. Jadi bumi ini apapun bentuknya, baik tanah termasuk juga pasir di gurun, itu sebenarnya makanan untuk tumbuhan ya. Cuma masalahnya nggak semua tumbuhan kuat untuk menyerap makanan, untuk menghisap sari-sari makanan yang ada di tanah, yang ada di pasir-pasir gurun gitu. Jadi karakter dari tumbuhan itu menyerap apa aja yang ada di alam itu, nggak membeda-bedakan ya. Tinggal masalahnya, nah ini, yang diserap itu sesuatu yang terlalu padat atau sesuatu yang visible atau apa istilahnya, yang sesuai dengan kadar kekuatan dari tumbuhan itu untuk menyerap makanannya. Kalau di tanah biasa kan hidup itu tumbuhan. Karena apa? Karena tanah biasa itu cukup lunak untuk diserap makanan yang ada di dalam tanah itu oleh tumbuhan. Tapi kalau di pasir gurun tidak. Maka solusinya apa? Gurun itu diledakin aja itu. Gurun diledakkan sehingga menghasilkan bubuk-bubuk yang yang seperti tanah gitu akhirnya kan. Insya Allah itu jadi subur itu. Tinggal dikasih air aja. Dikasih air sehingga tanaman lebih mudah menyerap. Gitu. Ini kaitan antara meletusnya gunung api dengan ledakan bom ya. Sama-sama meledak gitu. Dan menghasilkan tanah yang subur. Dan definisi tanah yang subur adalah sesuatu yang dari bumi yang bisa diserap sari-sari makanannya oleh tumbuhan. Coba itu digunakan, diterapkan ya. Cuman khasiat kedua dari bom kira-kira apa?
Jadi bom ini mempunyai daya dorong yang sangat kuat ya, daya hempas yang sangat kuat. Jadi kalau mengerjakan suatu proyek, ketimbang pakai pacul atau traktor atau apapun, dengan diledakin aja sekalian itu. Mau bikin bendungan, membikin lubang di tanah yang luas, pakai bom aja itu. Dengan catatan ya rakyat sekitar udah oke, aman gitu ya, ridho. Jadi nggak perlu repot-repot. Ya ini bukan padat karya jadinya ya, kasihan pekerjanya. Tapi ya pekerjaannya dialihkan kemana kayak gitu ya. Tapi yang jelas itu bom ini efektif untuk meringkas suatu pekerjaan yang berat menjadi ringan, efisien, cepat gitu ya. Dengan satu kali ledakan itu akan menghasilkan mulai dari kolam, telaga, danau. Ukurannya tergantung dari daya ledaknya itu pakai bom apa gitu. Kalau sekedar untuk bikin kolam ya bom yang nggak gede-gede amat juga udah bisa bikin suatu lubang segede kolam atau empang. Tapi kalau mau lebih gede lagi kayak Jatiluhur gitu ya perlu bom yang lebih dahsyat lagi gitu kan. Nah ngomong-ngomong, yang namanya bom ini ketika diledakkan itu kan menghasilkan yaitu macam kolam, macam danau, macam telaga gitu. Itu gunanya apa kalau dalam situasi seperti sekarang ini? Banjir di mana-mana kan? Udah aja itu diledakin aja itu di sekitar sungai, sepanjang sungai itu diledakin sehingga menghasilkan kolam-kolam yang banyak. Ya udah tinggal dialihkan aja airnya ke situ. Atau kalau mau gede sekalian bikin danau aja, diledakin aja itu. Umpamanya ada suatu kawasan yang sekian hektar itu diledakin aja. Udah jadi ini dah bendungan dah tuh. Bukan bendungan ya, penampang bendungan gitu ya. Penampang air. Storage gitu kan. Jadi kan namanya banjir itu karena serbuan air yang terutama berasal dari sungai kan. Nah itu harus diurai, itu harus dipecah konsentrasinya melalui pembuatan danau-danau kecil gitu ya di sekitar sungai, di sepanjang sungai itu yang dari Bogor itu sampai Jakarta itu dibikin aja itu kolam-kolam ya supaya efisien ya pakai bom aja gitu. Jadi itu pentingnya bom di situ. Jangan lu perang sesama saudara pakai bom-boman begitu. Mendingan digunain aja pakai untuk keperluan yang sekarang ini, yaitu menanggulangi banjir. Try this at home.